Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Andi Rewa melambaikan tangannya. Kau tidak mengerti perasaanku terhadap Najwa. Elsa berkata, kalau begitu, apakah kau mengerti perasaanku padamu? Andi mengangguk dan berkata dengan serius, aku mengerti, tapi maaf, aku tidak bisa berjanji padamu. Elsa berkata dengan ekspresi sedih, kenapa kau lebih suka menikah tanpa cinta daripada melepaskan pernikahan palsu ini dan mengejar cinta sejatimu? Andi berkata dengan suara rendah, aku sudah menjelaskan kepadamu terakhir kali bahwa kita tidak cocok. Bahkan kalaupun aku menceraikan Najwa, kita mungkin tetap tidak bisa bersama. Apalagi, aku tidak akan menceraikan Najwa sama sekali. Kau hanya membuang waktumu untukku. Elsa berkata kembali, tidak masalah, aku rela membuang waktuku karena aku hanya menyukaimu. Andi pun berkata tanpa daya, dasar bodoh. Daripada membuang-buang waktu untukku, lebih baik kau mencari pria lajang yang belum menikah dan belum memiliki pacar agar bisa memiliki hubungan yang serius. Mata besar Elsa tiba-tiba tertutup lapisan kabut air mata. Dia merengut dan terisak, Andi, seluruh hatiku sudah kuberikan padamu. Saat kau menyelamatkanku untuk pertama kalinya, aku sudah jatuh cinta padamu. Setelah begitu banyak hal yang terjadi berikutnya, aku menjadi lebih mencintaimu. Saat dia berbicara, dua cahaya merah muncul di wajahnya dan dia berkata dengan serius, aku memimpikanmu tadi malam. Andi bertanya dengan heran, memimpikan aku? Memangnya apa yang kau mimpikan? Elsa berkata, aku bermimpi kalau kau dan aku kembali ke rumah keluargaku. Kita menikah dan kemudian... Andi bertanya, dan kemudian apa? Elsa tersipu dan berkata sambil bergumam, dan kemudian aku memberimu anak laki-laki gemuk. Andi menghela nafas dan berkata, kadang-kadang mimpi itu merupakan kebalikan dari kenyataan. Elsa segera berkata, tidak apa-apa, aku juga menyukai kalau kita memiliki anak perempuan yang cantik. Melihat wajah serius Elsa, Andi benar-benar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Andi berusaha menekankan kembali, Elsa, kita benar-benar tidak bisa bersama. Kau tidak mengenalku sama sekali. Mata Elsa meredup dan dia berkata, kalau kau tidak bisa menerima perasaanku sekarang, kau bisa melakukannya secara perlahan. Tidak masalah kalau kau tidak menceraikan Najwa. Aku bisa mencintaimu diam-diam. Bahkan kalaupun aku harus diam-diam mencintaimu seumur hidupku, aku tetap rela. Andi terdiam beberapa saat. Apa maksud Elsa dengan kata-katanya itu? Apakah Elsa bahkan bersedia menjadi kekasih gelapnya? Tetapi bagaimana mungkin dia setuju dengan hal seperti itu? Bagaimanapun, dia memiliki perasaan yang tulus kepada Najwa. Saat itu Najwa dipaksa oleh kakeknya untuk menikahi dirinya. Meskipun Najwa merasa sangat tidak puas, namun akhirnya Najwa menyetujuinya. Bahkan saat seluruh keluarga Tama menertawakan dan mengejek dirinya, Najwa selalu membelanya. Kebaikan seperti ini tidak akan pernah dilupakan oleh Andi. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa setuju untuk menjadikan Elsa menjadi kekasih gelapnya? Pada saat ini, Najwa yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba bergerak. Andi terkejut dan dengan cepat menarik tangannya dari lengan Elsa. Elsa juga melirik Najwa. Ketika dia melihat kalau Najwa sepertinya akan terjaga,
Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Andi dan mengecupnya dengan ringan. Sentuhannya halus, hanya dalam 1 detik. Andi belum sadar dengan apa yang terjadi, tetapi Elsa sudah berenang menjauh dengan wajah memerah. Andi melihat kalau sepertinya Najwa akan segera bangun. Jadi dia menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Najwa meregangkan badannya dan membuka matanya sambil menguap. Rasanya sangat nyaman berendam di sumber air panas. Aku merasa kalau kelelahanku selama ini langsung menghilang dalam sekejap. Setelah berbicara, dia melihat wajah Elsa memerah. Jadi dia pun bertanya dengan heran, "Elsa? Mata air panas ini terlalu panas ya? Kenapa wajahmu sangat merah?" Elsa menggosok wajahnya dengan malu-malu, lalu berkata sambil tersenyum, "Airnya memang tidak terlalu panas, namun ada wanita cantik yang tertidur di sebelahku. Aku merasa panas di mana-mana ketika aku melihatmu." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan ingin mencubit Najwa. Najwa buru-buru menghindar dan Elsa mencipratkan air ke wajah Najwa. Najwa juga mencipratkan air untuk melawan. Kedua sahabat itu bersenang-senang. Melihat mereka berdua, Andi merasa badannya terasa panas. Untuk menenangkan pikirannya, dia terjun ke air dan berhenti memandangi kedua sahabat itu. Melihat ini, Elsa dengan sengaja menggoda, "Hei, Andi, mengapa kau memasukkan kepalamu ke dalam air? Awas tersedak." Andi mengeluarkan banyak gelembung di air. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku sudah selesai berendam. Kalian berdua bisa berendam lebih lama kalau kalian mau. Aku akan mengambilkan kalian sesuatu untuk diminum." Najwa buru-buru berkata, "Kebetulan aku haus. Andi, tolong bawakan aku sebotol Coca-Cola dingin." Andi mengangguk. "Baiklah." Elsa buru-buru berkata, "Kalau begitu, aku juga ingin Sprite dingin." Andi mengangguk kembali. "Baiklah." Kemudian dia bangun dengan tergesa-gesa dan melarikan diri dari kolam air panas. Ada 2 wanita cantik di situ. Yang satu adalah istrinya, dan yang satunya lagi adalah wanita yang bertekad untuk menjadi kekasih gelapnya. Keduanya berpakaian minim. Kalau dia tinggal lebih lama di sini, dia khawatir dia akan benar-benar tidak bisa menahan diri. Najwa belum punya niat untuk menjadi suami istri sesungguhnya dengannya sekarang. Dan meskipun Elsa sangat jatuh cinta kepadanya, namun karena dia sudah menjadi suami, tentu saja dia tidak mau melakukan apapun pada Elsa. Jadi kedua wanita ini adalah tipe yang bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh oleh Andi. Melihat keindahan seperti itu terlalu sering, bukan hanya akan menyakiti tubuh, tetapi juga menyakiti hati. Ketika Andi sedang menikmati kehangatan di kolam sumber air panas bersama Najwa dan Elsa, di sisi lain, Lukman dan pacarnya sedang duduk di dalam mobil menuju pusat kota Makassar. Lukman terus menutupi dahinya yang berdarah, yang terdapat ukiran kata-kata brengsek dan menyedihkan, karena takut terlihat oleh pengemudi mobil yang mereka tumpangi. Namun, melalui kaca spion, pengemudi bisa melihat darah Lukman menetes dari dahinya. Setelah mengamati beberapa saat, dia bertanya dengan heran, "Anak muda, apakah kau terluka?" Mendapatkan pertanyaan demikian, Lukman menjadi marah dan berkata, "Brengsek, ini tidak ada urusannya denganmu. Kendarai saja mobilmu dan jangan banyak bicara." Pengemudi itu merasa sedikit tidak senang dan berkata, "Kau pikir aku bertanya karena aku peduli? Dahimu selalu mengeluarkan darah. Aku hanya tidak ingin darahmu menodai jok interior mobilku." Mendengar ini, amarah Lukman meledak. "Kau supir brengsek yang menyedihkan. Sampah tidak berguna.
Harga mobilmu ini bahkan tidak sampai 100 juta, dan kau takut aku mengotori jok mobilmu? Sungguh menyedihkan." Kata-kata brengsek menyedihkan sudah lama menjadi mantra Lukman dalam mengumpat. Bahkan meskipun kata brengsek menyedihkan sudah terukir di dahinya, tetap saja dia sama sekali tidak bisa menghilangkan kebiasaan jeleknya itu. Pengemudi itu tidak mengira kalau Lukman benar-benar akan mengutukinya. Jadi dia langsung menjadi marah dan berkata, "Pasti kau adalah orang yang tidak berpendidikan, karena itulah mulutmu begitu kotor." Lukman merasa kesal setengah mati. Dia tidak henti-hentinya berseru mengutuk, "Pecundang, apakah kau sudah selesai bicara? Kau pikir siapa dirimu? Kau hanya seorang brengsek menyedihkan. Percaya atau tidak, aku akan memanggil seseorang untuk membereskanmu. Tidak akan ada orang yang mencari orang miskin sepertimu jika kuhilangkan." Pengemudi van itu juga merasa sangat marah saat ini. Dia kebetulan sedang mengemudi melalui persimpangan di pusat kota saat ini. Melihat mobil polisi lalu lintas sedang bertugas patroli di sudut persimpangan, dia pun langsung mengendarai mobilnya ke arah polisi lalu lintas dan berhenti. Kemudian dia segera membuka pintu mobilnya dan keluar dari mobil lalu berkata, "Pak polisi, ada penumpang di mobilku yang mengancam akan membunuhku. Aku curiga dia membawa senjata. Dia mengancamku dengan serius." Ketika beberapa polisi lalu lintas mendengar ini, mereka segera turun dari mobil dan mengepung van pengemudi itu. Lalu membuka pintu mobil dan berteriak kepada Lukman dan pacarnya, "Angkat tangan kalian dan segera keluar dari mobil." Lukman menyadari bahwa dia berada dalam masalah. Ini adalah pusat kota. Kalau dia mengangkat tangannya di atas kepala dan keluar dari mobil, maka dia tidak mungkin bisa menyembunyikan kata brengsek menyedihkan di dahinya. Jadi dia memutuskan kalau dia tidak akan keluar dari mobil, baik dalam keadaan hidup atau mati. Lukman berkata kepada polisi lalu lintas, "Apa yang kalian lakukan? Aku hanya naik taksi. Aku hanya bercanda dan bermain-main dengannya. Biarkan dia mengemudi kembali dan mengantarku pulang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan urusan ini selesai dengan mudah." Ketika polisi lalu lintas melihat penampilan Lukman yang arogan dan mendominasi, mereka langsung tahu kalau orang yang keras kepala ini pasti bukan orang yang baik. Mereka juga melihat Lukman menutupi dahinya dengan tangannya dan ada darah mengalir terus-menerus dari sela-sela jarinya. Mereka beranggapan sepertinya Lukman baru terlibat dalam perkelahian. Orang-orang seperti itu pada dasarnya memiliki catatan kriminal dan kebanyakan dari mereka masih buron. Jadi mereka harus segera menangkap orang ini. Beberapa polisi lalu lintas mengedipkan mata satu sama lain. Salah satu dari mereka mengeluarkan semprotan merica yang sering digunakan untuk penegakan hukum dan berkata kepada Lukman, "Aku memperingatkanmu sekali lagi. Angkat tanganmu dan keluar dari mobil untuk pemeriksaan. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan paksa terhadapmu sesuai hukum." Lukman menjadi kesal dan memarahi. "Aku mengenal kapten timmu, namanya Paman Willy. Dia adalah teman baik ayahku. Kalau kau tidak percaya, kau bisa menelponnya dan tanyakan, apakah dia mengenal Tuan Jafar. Aku adalah putra dari Tuan Jafar. Namaku Lukman Jafar." Polisi mencibir dan berkata, "Kau adalah putra dari keluarga Jafar? Kau terlalu berani untuk berbohong. Kau saja naik taksi online, beraninya kau mengatakan kalau kau adalah putra dari keluarga Jafar. Apakah menurutmu anggota keluarga Jafar akan bepergian dengan taksi online yang sudah butut?" Lukman membenci orang lain yang meragukan kekuatannya. Dia juga membenci orang lain yang mengejeknya. Ketika dia melihat beberapa polisi lalu lintas berani mencibir kepadanya, dia langsung melontarkan makian. "Kurang ajar, sekelompok orang brengsek dan menyedihkan ada di sini untuk berlagak di depanku. Aku akan menelpon kapten kalian." Salah seorang polisi berkata dengan dingin, "Baiklah,
Karena kau menghina petugas penegak hukum secara terang-terangan, maka itu berarti kau melecehkan hukum. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bertindak tidak sopan." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan semprotan merica dan menyemprotkannya ke wajah Lukman. Saat terkena semprotan itu, mata Lukman terasa perih dan sakit. Tanpa sadar, Lukman mengulurkan tangannya dan menggosoknya. Namun, begitu dia menurunkan tangannya, dua kata yang terukir di dahinya langsung terlihat. Salah satu polisi lalu lintas tersebut terkejut dan berkata, "Astaga, lihat dahinya, ada tulisan brengsek menyedihkan." Tato macam apa itu? Benar-benar anti-mainstream. Polisi lainnya ikut menimpali. Tidak heran anak ini suka menyebut orang lain brengsek dan menyedihkan. Ternyata dua kata itu terukir di dahinya. Mendengar ini, Lukman ingin segera menutupi dahinya. Namun saat ini matanya bengkak dan terasa sakit. Beberapa polisi langsung bergerak untuk meraihnya. Lukman diseret keluar dari mobil dan ditekan ke tanah. Polisi segera meletakkan tangan Lukman ke belakang punggungnya dan memborgolnya. Lukman sama sekali tidak memiliki cara untuk kabur, dan bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk menutupi dua kata besar yang terukir di dahinya. Setelah itu, polisi lalu lintas membawanya dan pacarnya ke sisi jalan. Mereka memerintahkan kepada mereka berdua untuk berjongkok di sisi jalan. Kemudian polisi menghubungi kantor untuk mengirim seseorang untuk membawa mereka berdua untuk penyelidikan. Ini adalah persimpangan dengan lalu lintas tersibuk di pusat kota. Hampir setiap orang yang lewat di sini bisa melihat seorang pemuda dengan mata merah dan bengkak berjongkok di pinggir jalan. Yang paling menakutkan bukanlah matanya yang disiram dengan merica, tetapi ada dua kata besar terukir di dahinya, brengsek menyedihkan. Banyak orang mengeluarkan ponsel untuk mengambil gambar. Lukman sangat malu dan marah. Dia berjongkok di tempat dan melompat. Dia mencoba berbalik dan membelakangi orang yang lewat dengan punggungnya. Namun, polisi lalu lintas langsung menekannya di sana dan berkata dengan dingin, "Jangan bergerak. Bukankah kau sangat suka mengucapkan dua kata itu? Ini adalah pameran untuk warga." Lukman merasa ingin mati saja. Kalau saja sebelumnya dia tahu bahwa akan terjadi hal seperti ini, dia tidak akan mau repot-repot memarahi sopir taksi itu. Dia sangat ingin pulang sekarang. Pada saat ini, sebuah mobil BMW tua diparkir di sisi jalan. Seorang pemuda turun dari mobil, lalu berlari dengan cepat dan bertanya, "Hei, Lukman Jafar, ada apa denganmu?" "Oh, dahimu. Apa yang terjadi dengan dahimu? Siapa yang mengukir dahimu dengan kalimat buruk seperti itu?" Lukman yang telah mati-matian berusaha untuk menundukkan kepalanya, tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Dia merasa sangat ingin mati saat ini. Hal terakhir yang dia inginkan sekarang adalah tidak dikenali oleh siapapun. Tetapi dia tidak berhasil. Ternyata ada yang mengenalinya. Dia sangat marah sehingga dia merasa ingin membunuh. Lukman mendongak dan melihat bahwa orang yang memanggilnya ini terlihat agak familiar. Dia pun bertanya, "Siapa kau?" Pria itu buru-buru menjelaskan, "Aku Basri dari keluarga Tama. Kita makan malam bersama sebelumnya, bersama Rizal, putra dari keluarga Harun. Apakah kau masih mengingatku?" Lukman menggeram dan menatap Basri. Dia meludahi wajah Basri dan memarahinya. "Persetan denganmu. Keluarga Tama adalah keluarga miskin. Beraninya kau datang ke sini untuk mengejekku. Aku pasti akan membunuhmu." Mendengar umpatan Lukman barusan, Basri juga kaget dan dia merasa tersinggung. Apa yang dikatakan Lukman tadi? Ketika Basri melihat Lukman diborgol oleh polisi lalu lintas, dia ingin datang untuk menyapa. Tetapi Lukman malah memarahinya dan meludahi wajahnya.
Basri berkata dengan marah, "Lukman, kau bertindak terlalu jauh. Aku tadi berhenti karena merasa khawatir. Aku datang untuk bertanya tentang situasimu karena aku menganggap kita berteman. Kenapa kau menghinaku?" Lukman kembali memarahi Basri. "Apa pedulimu? Selain itu, kau juga tidak layak berteman denganku. Kau adalah orang brengsek yang menyedihkan. Kau masih ingin berteman denganku? Pergilah sekarang." Basri merasa terhina, tetapi dia tidak berani menghadapi Lukman. Kemampuan keluarga Lukman berkali-kali lebih kuat daripada keluarganya yang sekarang sedang berada di ambang kebangkrutan. Kalau dia berani menyinggung Lukman, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Jadi dia hanya bisa menggunakan lengan bajunya untuk menyeka ludah Lukman yang ada di wajahnya, lalu berkata dengan marah, "Lukman, kalau aku sudah menyinggungmu, aku minta maaf." Basri dengan cepat berbalik, lalu masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Pada saat ini, dia merasa sangat sedih dan kesal di dalam hatinya. Apa yang diucapkan oleh Lukman tadi benar-benar membuatnya merasa kesal. Sementara itu, hati Lukman juga sangat tidak nyaman. Dia menghela nafas. Apa-apaan ini? Awalnya dia ingin pulang dengan tenang, tetapi tidak disangka akan ada pameran dirinya di persimpangan jalan di pusat kota. Banyak orang memotretnya dengan ponsel mereka dan beberapa bahkan mengunggahnya di internet. Ada juga yang memberinya julukan baru, yaitu brengsek menyedihkan nomor 1 di kota Makassar. Pameran dahi Lukman menyebar ke seluruh Makassar. Sementara itu, malam ini di pemandian air panas Pucuk Hijau adalah siksaan bagi Andi. Awalnya dia berencana untuk tidur bersama dengan istrinya, Najwa. Namun pada akhirnya, dia tidak tahu apakah memang Elsa sengaja atau tidak. Elsa bersikeras mengajak Najwa tidur bersama di kamarnya. Elsa bahkan menyebutnya sebagai best friend time. Jadi, Andi hanya bisa tidur sendirian di kamar yang berbeda. Keesokan harinya mereka akan check out dan kembali ke kota. Namun kedua wanita itu seperti memiliki pemandian air panas pribadi di sini. Mereka berendam di pemandian air panas sepanjang pagi sebelum kemudian check out dengan enggan bersama Andi. Setelah menikmati suasana dan berendam di sumber air panas, wajah keduanya tampak berseri-seri dan cantik. Saat mereka check out, Ibnu Komar datang menghampiri. Dia mengejar Andi dan Najwa untuk meminta maaf berulang kali. Dia juga sudah memperingatkan semua karyawan hotel pemandian air panas bahwa kalau sampai ada lagi yang memperlakukan tamu secara berbeda dan memihak, maka dia akan segera memecat karyawan tersebut. Seluruh staf hotel pemandian air panas akhirnya menyadari pentingnya melayani tamu dengan baik. Kemudian, Ibnu Komar mengenalkan manajemen senior yang baru dan dengan sopan mengantarkan Andi dan yang lainnya keluar dari gerbang. Ibnu Komar berencana untuk menemani Andi ke tempat parkir, tetapi Andi menatapnya dan berkata dengan santai, "Kami akan langsung kembali ke kota. Jadi Tuan Ibnu Komar tidak perlu mengantar kami lagi." Ibnu Komar juga sangat pintar. Dia jelas mengetahui kalau Andi Rewa tidak ingin dia mengikutinya sepanjang waktu. Jadi, Ibnu Komar pun buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Andi, hati-hati di jalan." Setelah keluar dari pintu, Elsa meregangkan pinggangnya dengan sangat mempesona dan berkata, Rasanya sangat nyaman berendam di sumber air panas. Najwa, kalau kalian berdua tidak ada kesibukan, alangkah baiknya kalau kita tinggal di sini selama beberapa hari lagi." Najwa tersenyum dan berkata, "Perusahaanku baru saja dimulai, jadi ada begitu banyak hal yang harus kukerjakan. Bagaimana mungkin aku bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi?" Setelah berbicara, Najwa bertanya lagi, "Apakah kau tidak pergi bekerja?" Elsa menjulurkan lidahnya dan berkata,
Tugasku adalah pergi keluar kantor. Sejak aku datang ke grup Rapocini, aku bahkan belum pernah bertemu dengan direktur utamanya. Dia tidak pernah memantauku, jadi tidak apa-apa bagiku kalau tidak pergi bekerja sesekali. Setelah itu Elsa berkata lagi, "Tapi karena kau ada pekerjaan yang harus diselesaikan, aku akan mengantar kalian berdua kembali lebih dulu." Ketika tiba di tempat parkir, Andi melihat Albert Ho sedang berdiri di samping mobil Elsa. Bagian belakang mobil yang tergores kemarin sudah diperbaiki. Ketika Albert melihat Andi datang, dia dengan cepat menyapanya dan berkata, "Tuan Andi, kuharap kalian bersenang-senang kali ini." Andi rela melirik bagian belakang mobil Elsa dan melihat kalau setelah diperbaiki, mobil itu terlihat seperti mobil baru lagi. Dia pun berkata, "Wah, kau baik sekali. Terima kasih banyak." Albert buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Andi, kebetulan ada bengkel mobil di dekat sini. Jadi para pekerja datang ke sini dengan alat-alat untuk perbaikan mobil. Apakah kau akan pulang sekarang? Apakah aku perlu mengirim beberapa orang untuk mengantar kalian kembali?" Andi dengan cepat melambaikan tangannya dan menolak, "Tidak perlu. Silakan saja selesaikan urusanmu dulu sendiri. Kami bisa kembali sendiri." Albert menangkupkan tangannya dan berkata, "Baik, Puang. Kalau Puang membutuhkan bantuan, kau bisa menghubungiku kapan saja." Setelah mengatakan itu, Albert pun pergi bersama bawahannya. Melihat adegan ini, Najwa menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Andi, "Aku tidak tahu kau menggunakan sihir macam apa kepada orang-orang ini. Bagaimana bisa mereka begitu menghormatimu?" Andi tersenyum dan berkata, "Bukankah itu karena aku memiliki kemampuan?" Najwa memutar matanya ke arah Andi dan berkata, "Semakin mereka percaya padamu sekarang, semakin kejam mereka akan membalas di masa depan ketika mereka mengetahui kalau mereka sudah ditipu olehmu. Kau harus berhati-hati." Andi tersenyum dan tidak membantah. Ketiganya kemudian masuk ke dalam mobil dan melaju menuju kota. Dalam perjalanan, sambil mengemudi, Elsa bertanya, "Najwa, apakah kalian berdua akan pulang atau kemana?" Najwa berkata, "Kami akan pulang. Kau juga pulanglah dan istirahatlah dengan baik agar kau merasa segar hari Senin besok." Elsa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengantar kalian berdua pulang dulu, lalu kembali ke hotel." Najwa bertanya dengan heran, "Apakah kau masih tinggal di hotel?" Elsa mendengus dan berkata, "Di mana lagi aku bisa tinggal kalau aku tidak tinggal di hotel? Aku selalu tinggal di Hotel JX Marion." Najwa bertanya, "Kau pasti merasa sangat kesepian dan bosan tinggal di hotel sendirian, bukan? Kenapa kau tidak membeli rumah di sini saja?" Elsa tersenyum pahit dan berkata, "Lebih merepotkan lagi kalau aku membeli rumah dan tinggal sendiri. Lebih baik tinggal di hotel. Setiap hari ada seseorang yang membersihkan kamar dan membersihkan kamar mandi. Kalau aku ingin makan, aku bisa menelpon restoran dan makanannya akan diantar ke kamar. Cucian juga akan diambil melalui panggilan telepon." Untuk seseorang seperti Elsa yang berasal dari keluarga kaya, mereka tidak sayang untuk mengeluarkan banyak uang demi kenyamanan diri mereka. Saat ini Najwa bertanya lagi, "Lalu, apa yang terjadi dengan keluargamu? Apakah sepupumu kembali menargetkanmu belakangan ini?" Elsa berkata, "Sudah tidak lagi. Aku mengajukan gugatan kepada keluargaku, tetapi mereka mengatakan bahwa buktinya tidak cukup. Mereka tidak bisa memastikan bahwa semua yang aku katakan itu benar. Tetapi sepupuku tampaknya telah berhenti berupaya sekarang dan tidak berani melakukan apapun padaku." Setelah mengatakan itu, dia melihat Andi di belakang melalui kaca spion di mobil dan berkata, "Terima kasih, Andi." Dia tahu betul bahwa Andi
yang memperingatkan sepupunya yang ingin menargetkannya, sehingga sepupunya itu menahan diri. Elsa tidak tahu sudah berapa kali Andi menyelamatkan dirinya. Najwa tiba-tiba merasa sedikit sedih karena kondisi Elsa. Elsa datang ke kota Makassar untuk bekerja, namun Elsa harus tinggal di hotel sepanjang waktu dan dia dihianati serta diincar oleh keluarganya sendiri. Memikirkan hal ini, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Elsa, "Elsa, keluarga Harun memberi Andi sebuah villa yang terletak di Villa Elite Desiland. Kalau dekorasi di sana sudah selesai, aku akan menyiapkan kamar untukmu. Kau bisa pindah ke sana dan tinggal bersama kami." Elsa bertanya dengan penuh semangat, "Benarkah?" Najwa tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu benar. Aku sahabatmu. Apakah boleh aku berbohong padamu?" Najwa dan Elsa pun membuat janji untuk tinggal bersama di Villa Elite Desiland. Mereka berdua merasa sangat senang, tetapi Andi yang merasa tertekan. Najwa adalah wanita yang polos. Apa dia tahu kalau Elsa selalu memikirkan tentang suaminya? Bagaimana dia bisa mengundang sahabatnya itu untuk tinggal bersama mereka di villa? Istri konyol. Dia sendiri yang mengundang serigala masuk ke dalam rumah. Namun, Andi tidak bisa dengan terang-terangan menolak ide Najwa ini. Lagi pula dia juga tidak punya alasan untuk menolak. Karena itu, meskipun dia memiliki ketidakpuasan di hatinya, dia hanya bisa berusaha menyembunyikan perasaannya. Elsa merasa sangat senang. Karena dengan cara ini, dia bisa bertemu dengan Andi siang dan malam. Ada kemungkinan lebih besar baginya untuk mendapatkan Andi. Mobil melaju menuju rumah Najwa. Andi dan Najwa berpamitan pada Elsa. Mereka turun dari mobil dan bersiap untuk masuk ke dalam rumah. Pada saat ini seorang lelaki tua melihat keduanya keluar dari mobil dan buru-buru berjalan untuk menyambut mereka. Ketika Andi melihatnya, ternyata itu adalah Dr. Fajar. Ketika Najwa melihat Dr. Fajar, dia langsung merasa sangat bersemangat. Dia bergegas menemui Dr. Fajar dan berkata dengan sikap hormat, "Dr. Fajar, kenapa kau di sini? Ketika kau menyelamatkan ayahku terakhir kali, aku tidak punya waktu untuk berterima kasih dengan sepantasnya kepadamu." Dr. Fajar dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Nyonya Najwa tidak perlu bersikap sebegitu sopan. Aku tidak berani mengambil semua pujian saat itu. Aku datang ke sini kali ini untuk mencari Tuan Andi untuk membicarakan sesuatu." Najwa langsung mengundang Dr. Fajar. "Kalau begitu, ayo masuk ke dalam dan membicarakannya. Masih ada teh enak yang disimpan ayahku di rumah. Dia pasti senang melihatmu dan akan mengajakmu minum teh." Dr. Fajar hanya tersenyum dan menolak dengan sopan. "Aku hanya ingin berbicara sebentar dengan Tuan Andi. Jadi aku tidak akan mengganggumu dan ayahmu." Melihat keduanya bersikap sopan, Andi dengan cepat menyela, "Najwa, kau masuklah lebih dulu. Aku akan berbicara dengan Dr. Fajar sebentar." Najwa mengangguk dan kemudian masuk ke dalam rumah. Melihat Najwa sudah pergi, Dr. Fajar membungkuk hormat kepada Andi dan berkata, "Tuan Andi, aku datang kepadamu karena aku memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadamu." Andi mengangguk. "Katakanlah." Dr. Fajar menceritakan, "Besok akan ada pameran pengobatan tradisional di Makassar. Aku mendengar ada bahan obat yaitu ginseng ungu berusia 300 tahun yang akan dilelang. Seluruh lingkaran pengobatan tradisional menjadi heboh. Kupikir ginseng itu adalah ginseng ajaib. Ginseng itu jarang tersedia dalam jangka waktu yang lama. Kau mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Jadi, aku ingin bertanya apakah kau ingin melihat pamerannya besok?" Andi memikirkannya sejenak. Ginseng ungu premium berusia 300 tahun. Menurut catatan di buku ajaib,
Ginseng ungu memang sangat langka. Ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 300 tahun adalah bahan obat yang langka dan berharga. Kalau dia bisa memiliki bahan obat itu, dia akan bisa memperbaiki beberapa ramuan obat yang lebih kuat, seperti pil peremajaan yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Memikirkan hal ini, Andi mengangguk dan setuju. Baiklah, kalau begitu, aku ingin melihatnya. Dokter Fajar buru-buru berkata, kalau begitu, aku akan pergi untuk memesan surat undangan. Aku akan menjemputmu besok pagi. Dokter Fajar berkata sambil memberi hormat. Kalau begitu, aku permisi dulu. Andi mengangguk. Silakan. Lalu dia juga melangkah ke dalam rumah. Pagi hari berikutnya, Dokter Fajar datang menjemput Andi dan pergi ke pameran pengobatan tradisional. Yang membuat Andi kaget adalah bahwa tempat pameran berada di pusat pameran dan konvensi milik keluarga Karsa. Terakhir kali dia datang ke sini, Tommy masih bersikap sangat arogan di depannya. Tetapi sekarang, Tommy dan ayahnya Justin, keduanya sudah berubah menjadi abu dan tidak meninggalkan jejak di dunia. Ketika memasuki pusat konvensi dan pameran, Andi melihat sekilas bahwa di dinding aula ada juga pemberitahuan orang hilang untuk Tommy dan Justin. Keluarga Karsa telah meningkatkan hadiah menjadi 30 juta, tetapi mereka masih belum menemukan keberadaan ayah dan anak itu. Keluarga Karsa tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan sia-sia. Ketika Andi dan Dr. Fajar masuk bersama-sama, Hamzah membawa Ramlah dan menyapa mereka bersama. Keluarga Kim sendiri juga berkecimpung dalam bisnis bahan obat. Mereka juga merupakan peserta pameran obat tradisional semacam ini. Mereka sudah bersiap di sini sejak pagi-pagi sekali. Melihat Andi datang, Hamzah melangkah maju dan membungkuk dengan penuh semangat sambil berkata dengan hormat, "Tuan Andi, kau ada di sini." Ramlah yang berada di sampingnya sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya. Wajahnya terlihat sedikit kuyu. Namun, ketika dia melihat Andi, suasana hatinya langsung berubah menjadi bersemangat. Dia berjalan menuju ke arah Andi dengan sedikit malu dan membungkuk dengan patuh. Sambil tersenyum ringan, dia berkata, "Halo, Tuan Andi." Andi sedikit mengangguk. Dia menatap Ramlah sejenak dan langsung tahu kalau Ramlah memiliki sesuatu di hatinya. Tetapi Ramlah tidak mengatakannya. Jadi dia berkata kepadanya, "Ramlah, wajahmu terlihat tidak terlalu bagus. Kau harus lebih memperhatikan waktu istirahatmu." Ketika Ramlah mendengar ini, pipinya langsung memerah. Dia tidak menyangka kalau Andi benar-benar peduli pada dirinya sendiri. Dia merasa lebih bahagia dan mengangguk-angguk. Hamzah juga berkata dengan hormat, "Tuan Andi, aku ingin tahu apakah kau datang ke sini untuk ginseng ungu berusia 300 tahun?" Andi Rewa mengangguk dan bertanya, "Apakah ada informasi spesifik tentang ginseng itu?" Hamzah tersenyum dan berkata, "Ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 300 tahun itu secara kebetulan dijual oleh sebuah perusahaan obat. Kabarnya harga awal ginseng itu adalah 5 juta. Harga ginseng ungu sebenarnya cukup tinggi dan diperkirakan harga penawaran akhirnya bisa lebih dari 30 juta. Andi mengangguk. Ginseng ungu berkualitas tinggi benar-benar tidak terlalu berguna bagi orang biasa atau dokter pengobatan biasa. Ginseng ungu atau Ganoderma lucidum pada dasarnya tidak akan terlalu berkhasiat kalau dimakan langsung. Oleh karena itu, kalau suatu bahan obat yang baik ingin memberikan efek yang maksimal, maka itu bergantung pada kombinasi resep dan kemampuan memurnikan obat. Resep adalah hal yang paling penting. Menggunakan 10 ramuan yang sama untuk membuat resep, hasilnya bisa menyembuhkan penyakit dan juga bisa membunuh orang. Alasan mendasarnya,
adalah bahwa proporsi 10 ramuan itu berbeda. Perbedaan proporsi bisa menyebabkan kesenjangan yang begitu besar. Adapun kemampuan memurnikan obat didasarkan pada resep yang baik. Memurnikan bahan obat yang baik bisa menghasilkan obat yang baik. Andi jelas memiliki keduanya. Dia memiliki kemampuan yang hebat untuk memurnikan obat, dan dia juga memiliki resep klasik yang telah lama hilang. Oleh karena itu, ginseng ungu premium ini berguna untuknya, tetapi tidak berarti banyak bagi orang lain. Jika ginseng itu ada di tangannya, dia akan bisa membuat obat lain yang khasiatnya jauh lebih baik daripada pil yang dia berikan kepada semua orang terakhir kali. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.